Halo, bertemu kembali dengan saya Herskan Nayuan dari Pelita Kelabat. Kita melanjutkan materi sebelumnya terkait produk dan pemasaran dalam materi wirausaha. Ketika kita membuat suatu produk, sudah tentu kita akan memasarkannya. Dan ketika kita akan memasarkan produk itu, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Target-target yang harus kita lakukan sehingga produk kita dapat dipasarkan dengan baik. Beberapa hal yang kita harus lakukan adalah membuat sehingga pasar tujuan, pasar sasaran kita akan aware dengan produk kita. Harus ada awareness. Apa yang harus dilakukan? Awareness ini akan tercapai apabila orang akan tahu bahwa itu adalah produk kita. Produk kita adalah produk yang bagus. Harga produk kita sangat terjangkau misalnya. Dan bagaimana mereka bisa tahu? Itu akan Anda capai dengan iklan. Iklan promosi. Berbagai saluran Anda dapat gunakan untuk mencapai ini. Kemudian produk itu harus atraktif. Artinya produk itu harus menarik perhatian. Kemasannya harus menarik, dibuat semenarik mungkin. Harus ada sesuatu yang berbeda dengan produk yang lain, sehingga mereka akan aware bahwa itu adalah produk X, milik si X. Ini adalah produk dari perusahaan Y, karena produk itu memiliki kekhasan tertentu. Ada sesuatu yang menarik dari produk itu dibandingkan dengan produk kompetitor yang lain. Kemudian harus mempertimbangkan availability-nya. Artinya produk itu harus selalu tersedia di pasaran. Misalnya produk beras seperti yang sebelumnya saya sudah berikan ilustrasi. Konsumen harus memastikan bahwa ketika mereka membutuhkan produk itu akan ada di pasar. Bila mana sudah berulang kali mereka menemukan tidak tersedia di pasar, perlahan mereka akan meninggalkan produk itu dan beralih ke produk yang lain. Perlahan kepercayaan terhadap perusahaan akan berkurang ketika ternyata produk yang mereka incar sangat jarang ada di pasar. Sehingga sangat penting ketersediaan produk di pasaran, affordability, untuk menarik konsumen. Penjualan produk disertai dengan berbagai macam kemudahan. Misalnya ada potongan harga, atau ada kredit ringan untuk produk itu, atau ada macam-macam diskon dan kemudahan-kemudahan, sehingga orang lain akan tertarik membeli produk itu. Selanjutnya ada setidaknya 4 poin penting terkait dengan pemasaran produk yang biasa disebut dengan marketing mix. Bahasa Indonesia ini disebut bauran pemasaran. Apakah itu? Secara umum ada 4 bagian bauran pemasaran, yaitu produk, price, promotion, dan place. Produk terutama terkait produk, price harga, promotion terkait promosi, dan place tempat. Kalau berbicara produk, maka kira-kira ada berapa macam variasi produk di pasaran? Anda memproduksi berapa macam varian produk? Bagaimana dengan kualitas produk itu? Ada berapa macam kualitas produk? Misalnya beras dengan kualitas seperti apa yang Anda pasarkan? Beras kemasan seperti apa? Ada berapa variasi atau hanya satu variasi? Bagaimana di pasaran di luar sana? Ada berapa variasi kualitas beras? Kemudian desain kemasannya seperti apa? Apakah menarik atau tidak desainnya? Ini harus Anda pertimbangkan. Dan
penampilannya, feature-nya. Anda harus memiliki kreativitas yang baik atau tim kreativitas yang cukup baik untuk menghasilkan penampilan yang baik terhadap produk Anda. Bagaimana dengan brand name produk Anda? Apakah Anda sudah memiliki brand name yang cukup kuat? Apakah sudah cukup dikenal? Atau Anda baru memiliki produk yang baru akan diperkenalkan di pasar? Ketika Anda masih newcomer, pendatang baru, Anda harus mengusahakan supaya produk Anda memiliki brand name yang kuat. Orang akan kenal produk Anda. Ini membutuhkan usaha yang tidak ringan. Sosialisasi, promosi, iklan yang gencar sehingga orang akan tahu, akan aware dengan produk Anda. Selanjutnya packagingnya seperti apa? Ada beberapa macam desain packaging. Ada beberapa macam ukuran packaging. Apakah setiap packaging itu memiliki desain yang berbeda? Apakah packaging itu materialnya berbeda? Misalnya ada yang memiliki packaging atau kemasan yang terbuat dari kaleng, ada yang terbuat dari karton, ada yang terbuat dari plastik. Anda mau menggunakan packaging dari apa? Anda yang menentukan. Harga sangat menentukan. Ada keterkaitan yang erat antara packaging dengan harga, ukurannya, kemudian servisnya, after sale service. Misalnya produk-produk elektronika, apakah Anda siap dengan servisnya ketika ada kerusakan? Atau produk lainnya, ketika misalnya kualitasnya tidak sesuai harapan, apakah Anda siap menyediakan pengganti? Ini bagian dari servis. Kemudian apakah ada garansinya ketika mereka mendapatkan produk yang tidak sesuai kualitas yang diharapkan? Ada kerusakan misalnya, apakah Anda menyiapkan garansinya? Kemudian apakah produk yang defect, produk yang cacat, apakah bisa dikembalikan atau tidak? Ini terkait kepuasan pelanggan. Ketika Anda menawarkan berbagai kemudahan, itu akan menjadi jaminan mutu bagi mereka, dan mereka akan membeli produk Anda bila mana kualitas, harga, dan feature-nya sangat meyakinkan. Selanjutnya yang sangat mempengaruhi pemasaran adalah price. Kualitas dan harga sangat terkait. Harganya seperti apa? Apakah Anda membuat list price-nya, atau mereka nanti tahu ketika mereka datang berbelanja? Anda yang harus menentukan. Apakah ada diskonnya? Di tahap awal, cobalah pertimbangkan untuk memberikan diskon di masa promo. Dan diskon ini mungkin pada event-event atau momen-momen tertentu bisa Anda tetap pertahankan, sehingga mereka akan membeli produk Anda. Bagaimana dengan term of payment-nya? Jangka waktu pembayaran untuk distributor misalnya. Atau apakah produk ini bisa dikreditkan sehingga ada term of payment kepada Anda atau kepada distributor. Dan termnya seperti apa? Payment periodnya seperti apa? Terkait promosi, bagaimana cara mempromosikan produk Anda? Apakah menggunakan sales promotion? Ada orang-orang yang mempromosikan produk Anda menggunakan advertising, iklan berupa billboard misalnya, atau iklan di media, televisi, radio, atau Anda membutuhkan sales force, orang yang akan memasarkan produk Anda dari pintu ke pintu. Ini juga salah satu teknik pemasaran. Atau bagaimana dengan public relation Anda? Seperti apa mereka memasarkan produk Anda? Customer service-nya seperti apa?
Direct marketingnya seperti apa? Apakah diperlukan direct marketing atau Anda memiliki teknik pemasaran lainnya? Itu semua tergantung Anda. Anda melihat mana yang terbaik, cara pemasarannya seperti apa. Dan yang terakhir, place, tempat. Channelnya bagaimana? Apakah mudah dijangkau tempat Anda memasarkan produk Anda? Jangkauannya seperti apa? Apakah dalam radius, misalnya 5 kilo, Anda sudah memiliki satu outlet baru, atau dalam radius 50 kilo? Lalu apakah target pasar Anda bisa menjangkau produk Anda? Atau Anda yang akan mendistribusikannya kepada mereka? Anda yang tentukan. Kemudian lokasinya, inventorinya seperti apa? Anda yang akan tentukan. Penyimpanannya dan transportasinya dari tempat Anda produksi kepada outlet-outlet, atau sebaliknya transport dari customer ke tempat Anda. Anda harus pastikan sehingga mereka bisa menjangkaunya dengan mudah. Nah, selain 4 poin tersebut, product, promotion, place, dan price, ada poin-poin lain yang terkait dengan produk Anda. Yang pertama adalah people. People juga sangat mempengaruhi. Mulai dari proses produksi, proses pemasaran, Anda harus memilih people yang tepat. Orang-orang yang bisa memasarkan produk Anda dengan baik. Kemudian prosesnya. Kalau kita berbicara pemasaran bukan cuma sekedar bagaimana menjual, tetapi mulai dari proses awal, bagaimana produk itu dihasilkan, bagaimana produk itu dipromosikan, dan bagaimana produk itu dijual sampai di tangan customer. Prosesnya harus dipastikan dengan benar, berlangsung dengan baik. Kemudian physical evidence-nya, bukti fisik. Produknya ada. Jangan hanya produk yang ada di awan-awan, produk abal-abal, produk yang tidak jelas. Harus dipastikan bahwa produk itu betul-betul ada dan bermanfaat bagi yang akan menggunakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dari kami, Pelita Kelabat.